kalau untuk segi cuan ya, karena kita ngomongin bisnisnya nih, Mhm, untuk di klinik gigi ini apakah menjanjikan atau tidak semakin ke sini ya, menurut mhm, saya sangat menjanjikan. mhm, Kenapa? Karena kalau boleh dibilang satu-satunya penyakit yang tidak bisa diobati dengan obat adalah gigi. mhm, Sakit gigi itu mau gimana pun pasti butuh ke dokter gigi, mhm, gitu. Dan itu menurut saya sangat, untuk kami sebagai owner dari mhm, klinik gigi ini, bisnis-bisnis kesehatan gigi sangat menjanjikan untuk saat ini karena memang bukan sekedar kita nunggu pasien buat ditambal, tapi pasien mhm. udah lebih aware lagi. Ada kembali lagi di Nusantara Business Hour dan langsung saja kita jelang segmen Zona Cuan. Pemirsa, industri dental estetika di Indonesia diproyeksi terus bertumbuh seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan penampilan gigi. Pelaku usaha pun mulai memperkuat investasi teknologi dan melakukan ekspansi untuk menangkap peluang pasar. Berdasarkan laporan 6W Research, pasar kosmetik dentistry Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 4% per tahun hingga tahun 2032. Pertumbuhan didorong meningkatnya permintaan layanan estetika gigi, perkembangan teknologi, serta perubahan preferensi konsumen. Data survei Kesehatan Indonesia 2023 juga menunjukkan 56,9% penduduk mengalami masalah gigi dan mulut, namun hanya 11,2% yang memanfaatkan layanan tenaga medis. Kondisi ini dinilai masih menyisakan ruang pertumbuhan yang besar bagi industri. Pertumbuhan industri dental estetika tidak hanya mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat, namun juga membuka peluang baru bagi ekonomi kesehatan nasional. Lantas seberapa besar prospek industri ini di tengah persaingan dan perkembangan dari teknologi? Telah bergabung bersama kami Dr. Gigi Maisa Uswa, Estikoma, owner and founder Maisa Dental Clinic. Selamat sore, dokter. Terima Sore. kasih. Saya panggil Dok Mai tadi ya. Yes, bener. Dok Mai. Biar lebih santai ya. Lebih santai, baik. Nah, yang menjadi pertanyaan sebetulnya ketika kita berbicara mengenai industri estetika gigi, dikatakan nih sebetulnya kalau tadi data sebelumnya tumbuh sangat pesat dalam Betul. beberapa tahun terakhir. Ada sejumlah treatment yang dihadirkan dan juga katanya kesadaran masyarakat akan kesehatan atau kecantikan soal gigi ini juga meningkat. Datanya di lapangan seperti apa, Dok? Iya, bener banget nih. Kalau, saya sih menilai ya sepertinya dimulai dari zaman Covid nih, Mas. Zaman Covid? Zaman Covid itu memulai kesadaran masyarakat lebih tinggi lagi. Karena di saat lagi Covid itu ternyata masyarakat baru terbuka tuh. Mhm, Ternyata pintu utama masuknya penyakit itu dari mulut. mhm, Nah, dari situlah saya rasa semakin ke sini tuh masyarakat semakin aware banget sama kesehatan giginya. mhm, Karena, semakin ke sini mereka tersadarkan bahwa kesehatan gigi itu bukan lagi sekedar kalau dulu ya, mhm, pasien datang itu dalam keadaan gigi yang sakit. Kalau mhm, bisa menjadi suatu hal yang paling nanti aja deh, mhm, minum obat dulu deh, tanya dulu deh tetangga, apa dulu deh gitu kan. Nah, sekarang itu banyak pasien datang untuk preventif, untuk mhm, pencegahan. Itu sangat, menurut saya perbedaannya terlihat sekali dari mhm, tahun ke tahun. Jadi pasien tuh datang dalam keadaan mereka nggak begitu sakit, tapi mhm, mereka menjaga. Itu mhm, bagus sekali untuk, zaman menurut saya udah menjadi lifestyle ya, mhm, kebutuhan dari pasien, udah mhm, bukan lagi sekedar kalau sakit aja, mhm, tapi mereka sadar bahwa kesehatan gigi itu penting mhm, dan utama juga untuk mhm. kehidupan mereka gitu. Tapi kalau, berbicara mengenai cuan, mengingat ini Iya. kan segmen zona cuan, dengan potensi-potensi tersebut, apakah industri di, kecantikan atau kesehatan gigi ini masih menjanjikan saat ini? Tentu kan ada beragam sentimen kalau kita lihat kan Yes, mulai dari betul. daya beli masyarakat yang melemah, namun ketika kita berbicara soal kesehatan itu sebetulnya suatu kewajiban dan Anda mengatakan bahwa banyak yang datang ketika preventif ketimbang berobat. Yes, bener banget. Kalau untuk segi cuan ya, karena kita ngomongin bisnisnya nih, Mhm, untuk di klinik gigi ini apakah menjanjikan atau tidak semakin ke sini ya, menurut mhm, saya sangat menjanjikan. mhm, Kenapa? Karena kalau boleh dibilang satu-satunya penyakit yang tidak bisa diobati dengan obat adalah gigi. mhm, Sakit gigi itu mau gimana pun pasti butuh ke dokter gigi. mhm, Jadi memang apalagi ditambah sekarang kesadaran masyarakat itu bukan sekedar untuk mengobati gigi, mhm, tapi mempercantik gigi, mempercantik senyuman, mhm, lifestyle-nya. mhm, Jadi semakin ke sini masyarakat itu membutuhkan kesehatan gigi bisa untuk menopang juga kehidupan dia sosialnya, mhm, gitu. Dan itu menurut saya sangat, untuk kami sebagai owner dari mhm, klinik gigi ini, bisnis-bisnis kesehatan gigi sangat
menjanjikan untuk saat ini karena memang bukan sekedar kita nunggu pasien buat ditambal, tapi pasien Mhm, udah lebih aware lagi mutihin gigi, mhm, veneer, mhm, orto bahkan. mhm. Jadi ya bagus sekali sih menurut saya untuk saat ini malah. Iya baik, ini menarik sekali sebetulnya saya ingin tanyakan di awal, tapi saya tahan-tahan dulu. Tadi Anda Iya. mengatakan bahwa, saya ingin bertanya dari kacamata Anda sebagai owner dan juga founder dari Maesa Dental Clinic, kalau dari jumlah pengunjung sendiri lebih dominan mana ketika mereka datang? Untuk kesehatan misalnya nambal gigi, membersihkan, scaling saja yang biasanya itu jadi suatu hal yang wajib sebelumnya, atau, kecantikan sebetulnya? Dan mungkin, Maesa sendiri seperti apa? Apakah treatment-treatment tersebut juga dihadirkan? Mulai dari, braces, Braces, behel, lalu juga betul. veneer direct, indirect, belum Mhm. lagi juga, retainer dan lain-lain. Betul banget. Untuk saat ini memang Maesa Dental menerima semua perawatan. Mmm, Namun cenderung kemana sih saat ini masyarakat itu banyak ya, beda-beda. Banyak karena masyarakat itu terbagi berbagai golongan. mhm, Golongan itu dalam arti ada yang memikirkan kesehatan gigi, yang penting giginya sehat bisa mhm, dipakai makan. Ada juga yang sangat membutuhkan untuk kehidupan sosialnya mhm, atau pekerjaannya bahkan. mhm, Pekerjaan yang membutuhkan gigi yang putih, mhm. bersih. Karena seperti Mas kan kalau ngobrol pasti giginya pengen rapi, ya kan Iya, pakai orto ya. mhm, Pengen rapi giginya karena memang, kondisi gigi yang sehat itu atau gigi yang putih, bersih itu akan membuat kepercayaan diri meningkat. mhm, Sehingga kalau di Mesa Dental saat ini lebih lagi tinggi banget nih untuk kecantikan dan mhm, juga untuk kesehatan sama mhm, sih, sama rata sebenarnya. mhm, Tapi untuk, gigi palsu itu juga dulu ya Mas, gigi palsu itu menjadi hal yang nanti, kayak mhm, biarin aja deh ompong, tapi mhm, saat ini Mesa Dental sangat tinggi sekali keinginan pasien-pasien untuk mengisi giginya. mhm, Kenapa seperti itu? Karena memang mulai tersadarkan bahwa dengan gigi yang kosong itu mhm, makanan, mengunyah, ngomong, terus lama-kelamaan kok mukanya asimetris ya, nggak mhm, simetris. Jadi mereka mulai tahu bahwa mhm. pentingnya gigi yang utuh, pentingnya gigi yang sehat itu berdampak ke sosialnya mereka gitu. Tapi yang paling banyak ini apa? Soal kesehatan atau kecantikan? Sebenarnya saat ini lebih ke bisa dibilang hampir sama ya Mas. Tapi Iya, kalau kami tuh di Maesa Dental tuh lebih banyak untuk kesehatannya di gigi palsu, kecantikannya di veneer. oke, Iya, banyak juga ternyata veneer yang datang. banyak. Ketika berbicara mengenai kalangan, ini kan mungkin tadi Mhm, kalau otak tradisional berpikirnya kan iya, pasang gigi palsu hanya untuk orang tua saja, baby betul. boomer. Tapi kalau secara menyeluruh pengunjung lebih banyak kalangan mana sebetulnya yang akhirnya aware kesehatan gigi dan kecantikan juga sangat dibutuhkan saat ini? Sebenarnya Mas, kayaknya kalau kalangan itu kalau untuk Maesa Dental itu memang hampir mencakup keseluruhan. Mhm, Semuanya bisa karena kami juga menghadirkan perawatan yang maksimal dengan skill dokter yang, optimal, dengan mhm, skill dokter yang sangat bagus, dengan kualitas dan juga, biaya yang terjangkau. Jadi mhm, memang semua kalangan sebenarnya bisa dimasuk. Cuma mhm, memang kembali lagi setiap kalangan itu punya, prioritas masing-masing mhm, ya untuk kesehatannya mhm, ya. Ada yang prioritasnya memang untuk senyuman yang cantik, yang bersih, ada prioritas juga untuk kesehatan. Karena memang saat ini industri kesehatan juga sedang, banyak sekali beraneka ragam ya. Ada mhm, yang murah, ada yang mhm, menengah, ada yang mhm. mahal dan masyarakat pun bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Namun kalau untuk di Mesa Dental memang kualitas itu jadi nomor satu. Jadi bisa dibilang kualitas kita tinggi, skill kita dokter kita bagus, ya Mhm. pasti hasilnya juga memuaskan gitu. Baik, menarik sekali. Saya akan tanya nantinya pemirsa usai jeda terkait dengan strategi apa tadi sekali lagi yang membedakan antara Maesa Dental Clinic dibandingkan dengan brand-brand atau klinik-klinik lain. Namun tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali.